Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan boleh menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Apapun keadaan dan keberadaan kami saat ini, kami percaya bahwa semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Uang menjadi alat yang umum digunakan untuk bertransaksi jual beli. Dari anak-anak sampai orang tua, semuanya sangat memahami tentang uang. Dan yang pasti semua orang senang jika memiliki uang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga harus berhati-hati dalam mempergunakan uang supaya kita tidak jatuh dalam jerat mencintai uang. Dalam firman Tuhan pagi ini, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya, yaitu Timotius, agar Timotius senantiasa mengajarkan tentang kebenaran kepada orang-orang percaya yang dia layani. Nasihat ini berkaitan dengan masalah bersilat kata dan cinta uang. Paulus berpesan kepada Timotius agar selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan sesuai kebenaran dalam Injil Kristus yang sudah dia terima selama ini. Karena akan ada orang-orang yang dengan sengaja mengajarkan suatu ajaran yang lain, yang menganggap bahwa ibadah itu sebagai sumber keuntungan atau untuk mendapatkan materi. Sudah jelas bahwa tujuan orang-orang seperti ini hanya untuk menyebabkan perpecahan, kedengkian, fitnah, kecurigaan, serta percekcokan di dalam jemaat. Paulus menyebut orang-orang yang demikian memang memiliki penyakit, suka bersilat kata dan mencari perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari melandasi ibadah kita dengan rasa cukup dan ucapan syukur. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Artinya ialah, ibadah adalah saat di mana kita bersyukur atas setiap berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ibadah bukanlah kesempatan atau alasan untuk kita mencari-cari keuntungan secara materi. Memang Paulus menyebut bahwa ibadah yang disertai rasa cukup dan syukur akan mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar yang dimaksudkan di sini bukanlah tentang materi, melainkan seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, yaitu bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Esensi ibadah jauh lebih dari sekedar hal-hal yang kita peroleh di dunia ini, melainkan tentang harta surgawi yang tidak dapat diukur nilainya dengan emas, perak, atau harta yang kita miliki. Ibadah adalah mempersiapkan diri kita untuk hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Yang kedua, jauhilah cinta uang. Ada pepatah yang mengatakan,
Kalau orang sudah jatuh cinta, maka segala sesuatunya terlihat berbeda. Orang yang jatuh cinta bisa kehilangan akal sehatnya dan bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Firman Tuhan mengingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang bisa melakukan tindak kejahatan kalau sudah dikuasai oleh keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu yang cepat dan dengan cara yang tidak jujur. Orang bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Demikian juga karena kuatnya daya pikat uang yang dapat menjadikan orang tidak lagi memakai akal sehat, sehingga menjadikan banyak orang berani korupsi, mencuri, merampok, dan melakukan banyak tindakan kejahatan hanya demi memuaskan hasratnya untuk mendapatkan uang yang banyak. Ketika kita tidak jujur, sama saja kita sedang menutup berkat Tuhan bagi hidup kita. Ketika kita melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang, sama saja kita sedang menutup pintu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau taat dan jujur, maka saya percaya berkat Tuhan pasti tercurah bagi kehidupan kita. Mungkin kita tidak memiliki banyak uang, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu mencukupkan sesuai kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita giat bekerja dan jangan bermalas-malasan. Mari kita berlaku jujur dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Tahu apa yang kita perlukan, dan Dia memberikan kepada kita tepat pada waktu yang kita butuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh indah, yang kembali boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa esensi dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan ialah sikap hati yang dilandasi dari rasa cukup dan syukur kepada Allah atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan Maha Tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kami, dan kami percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktu yang kami butuhkan. Demikian juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak menjadikan uang sebagai prioritas dari hidup kami, sehingga menjadikan kami jatuh di dalam dosa mencintai uang. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk hati kami, pikiran kami, dan hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa materi, uang, dan setiap berkat-berkat yang kami alami itu adalah bagian yang memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap jujur, ajar kami Tuhan untuk tetap setia, taat kepada firman Tuhan, dan mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan mampukan setiap kami. Kami percaya apapun keadaan yang kami alami, apapun tantangan yang kami boleh hadapi, Tuhan tetap beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam rencana-rencana kami. Mari Tuhan, bekerjalah, beracaralah, dan hadirlah Tuhan, sehingga setiap pergumulan-pergumulan kami ini boleh kami lewati karena kami mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Dan saat ini juga hamba-Mu berdoa jika ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kelemahan, dengan sakit dan penyakit, ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya kuasa, mujizat, kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas setiap kami, sehingga saat ini kami yang sakit dijamah, disembuhkan, dan dipulihkan oleh kuat kuasa darah Yesus.
Demikian juga ya Tuhan, atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami juga percaya Tuhan hadir untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati.